Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang operasi pada matriks. Sebelumnya, mari kita ingat kembali untuk matriks. Misalkan kita punya matriks A 2, 4, 7, 5, 7, 9. Nah, kita ingat kembali apakah itu yang dinamakan odomatriks. Nah, odomatriks adalah banyaknya matriks dan dikali dengan banyaknya kolom. Kemudian apa yang dimaksud dengan elemen baris? Elemen baris adalah elemen pada tiap-tiap baris pada matriks. Berarti kalau pada matriks A ini, pada matriks A ini elemen barisnya adalah 2, 4, 7. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan elemen kolom? Elemen kolom elemen kolom adalah elemen pada tiap-tiap kolom yang ada pada matriks. Nah, misalkan pada matriks A ini. Berarti elemen kolom pertama adalah 2, 5. Elemen kolom kedua adalah 4, 7. Elemen kolom ketiga adalah 7, 9. Seperti itu. Nah, apa itu yang dimaksud dengan entry matrix? Entry matrix adalah elemen baris dan kolom pada matriks. Berarti misalkan elemen baris 1, kolom 1 adalah 2. Elemen baris 1, kolom 2 adalah 4, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang operasi pada matriks. Kira-kira apa saja ya operasi yang ada pada matriks? Nah, ada yang namanya penjumlahan pada matriks, ada juga pengurangan, kemudian ada juga perkalian skalar, dan ada juga perkalian matriks. Apa ya bedanya perkalian skalar dengan perkalian matriks? Nah, akan kita bahas pada penjelasan selanjutnya. Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu penjumlahan pada matriks. Di sini ada dua buah tabel. Tabel ini adalah menceritakan tentang biaya dari sebuah toko, dua buah toko yang merupakan waralaba. Nah, di toko A ini biaya yang diprediksi adalah seperti ini. Jadi untuk toko kue A yang ada di yang ada di kota A, bahan kuenya untuk brownies itu 1 juta, kemudian Bika Ambon itu 1.200.000. Sedangkan untuk juru masaknya, untuk brownies itu biayanya adalah 2 juta dan Bika Ambon itu 3 juta. Sedangkan biaya untuk toko di kota B dalam rupiah, untuk bahan kue untuk brownies adalah 1.500.000, kemudian untuk Bika Ambon adalah 1.700.000 rupiah, kemudian untuk juru masaknya untuk brownies adalah 3 juta, kemudian untuk Bika Ambon biayanya adalah 3.500.000. Pertanyaannya, apabila manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang diperlukan, berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue? Nah, di sini kita misalkan kita nyatakan dalam bentuk matriks ya, ternyata bisa ya dinyatakan dalam bentuk matriks. Jadi ini untuk matriks A adalah ini matriks A untuk biaya pada toko di kota A, dan matriks B adalah untuk biaya pada toko di kota B. Nah, apabila kita hitung, maka total biaya yang dikeluarkan oleh kedua toko bisa dinyatakan dalam seperti ini. Untuk biaya bahan brownies itu dijumlahkan dari 1 juta yang ada di sini pada di toko A, kemudian 1.500.000 untuk yang di toko B, sehingga diperoleh biayanya adalah 2.500.000. Untuk biaya Bika Ambon, bahan Bika Ambon pada toko A di sini tadi ada 1.200.000, kemudian di sini ditambahkan 1.700.000 yang merupakan biaya pembuatan bahan-bahan Bika Ambon pada toko B. Kemudian untuk biaya chefnya, untuk brownies, untuk biaya pada toko di kota A adalah 2 juta. Kita lihat ya, kalau di matriksnya adalah di sini. Kemudian ditambah dengan biaya pada matriks pada toko di toko kota B, yaitu 3 juta, sehingga diperoleh biayanya adalah 5 juta. Dan terakhir, total biaya untuk chef untuk Bika Ambon di toko kota A biayanya adalah 3 juta. Kemudian ditambah dengan biaya pada toko B, yaitu 3.500.000, sehingga total biayanya adalah 6.500.000 rupiah. Nah, ternyata hasil biaya ini bisa kita ubah juga dalam bentuk matriks, sehingga diperoleh matriksnya adalah seperti ini. Total biaya bahan kue brownies adalah 2.500.000, total biaya untuk bahan kue Bika Ambon adalah 2.900.000. Kemudian untuk total
biaya juru masak atau chef brownies adalah 5 juta dan total biaya chef atau juru masak Bika Ambon adalah 6.500.000. Seperti itu. Nah, kalau kita ubah ke dalam operasi matriks ya, ternyata operasinya adalah seperti ini tadi. Jadi, pada matriks 1, elemen 1 baris 1 ditambahkan dengan elemen 1 baris 2 sehingga diperoleh ini 1 juta ditambah 1.500.000. Ini kemudian elemen pada baris 1 di kolom 2 ditambahkan dengan elemen baris 1 pada kolom 2 sehingga diperoleh seperti ini 1.200.000 ditambah dengan 1.700.000 rupiah. Nah, sama dengan elemen pada baris 2 kolom 1 ditambah dengan elemen baris 2 kolom 1 sehingga di sini 2 juta rupiah ditambah 3 juta. Kemudian 3 juta di sini elemen yang merupakan elemen baris 2 kolom 2 ditambah dengan elemen baris 2 kolom 2 pada matriks B sehingga diperoleh 3 juta ditambah 3.500.000. Totalnya, nah seperti ini tadi yang sudah kita tunjukkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana syarat penjumlahan matriks? Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dulu untuk mengetahui syarat penjumlahan matriks. Pertama, kita lihat bagaimana ordo matriks yang dijumlahkan. Kita lihat di sini untuk ordo matriks A dan matriks B. Kira-kira ordonya itu sama atau beda ya? Nah, kalau kita lihat pada matriks A, ordonya adalah 2 kali 2. Pada matriks B, ordonya adalah 2 kali 2. Jadi, bisa kita jawab bahwa ordo matriks yang dijumlahkan pada matriks A dan B itu adalah sama. Nah, apabila ordonya sama, lalu bagaimana cara menjumlahkan matriksnya? Nah, tadi kita menjumlahkan matriks A dan matriks B dengan cara bagaimana? Kita jumlahkan elemen pada baris dan kolom yang sama, seperti ini tadi. Elemen pada baris 1 kolom 1 dijumlahkan dengan elemen pada baris 1 kolom 1. Elemen pada baris 1 kolom 2 dijumlahkan dengan elemen pada baris 1 kolom 2. Elemen baris 2 kolom 1 dijumlahkan dengan elemen baris 2 kolom 1. Elemen pada baris 2 kolom 2 dijumlahkan dengan elemen pada baris 2 kolom 2. Berarti jawabannya adalah dengan menjumlahkan elemen yang serletak atau elemen yang terletak pada baris dan kolom yang sama. Seperti itu. Nah, contoh lain. Diketahui matriks A 2360 dan matriks B 5 negatif 1 4 2. Bagaimanakah A plus B? Nah, kita harus cek dulu ini apakah kedua matriks ini bisa dijumlahkan. Nah, matriks A ini ordonya adalah 2 kali 2. Matriks B ordonya adalah 2 kali 2. Nah, berarti karena ordonya sama, kita bisa menjumlahkan kedua matriks tersebut. Lalu penjumlahannya bagaimana? Nah, kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak seperti tadi. Berarti di sini 2 ditambah dengan 5, di sini diperoleh 2 ditambah 5. Kemudian 3 ditambah negatif 1. Nah, ini 3 ditambah negatif 1. 6 ditambah 4 yang ada di baris 2 kolom 1. 6 tambah 4. Kemudian baris 2 kolom 2 dengan baris 2 kolom 2. 0 ditambah 2 adalah 0 plus 2. Dan diperoleh hasilnya adalah ini kita jumlahkan 2 tambah 5 hasilnya 7. 3 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 2. 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. Kemudian 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan pengurangan? Kalau tadi kita sudah melakukan penjumlahan matriks, lalu bagaimana dengan pengurangan matriks? Nah, kita ingat lagi. Untuk syarat-syarat penjumlahan matriks, pertama adalah ordo matriks yang dijumlahkan itu harus sama. Kemudian, yang kedua, penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Pertanyaannya, bagaimana dengan pengurangan? Nah, berarti karena pengurangan dan penjumlahan ini sifatnya hampir sama ya. Jadi syaratnya juga hampir sama, yaitu yang pertama, ordo matriks yang dikurangkan itu harus sama. Dan yang kedua, pengurangan dilakukan dengan mengurangkan elemen seletak. Nah, mari kita cek. Kita ketahui matriks A adalah 2, 3, 6, 0 dan matriks B adalah 5, negatif 1, 4, 2. Bagaimanakah A min B? Nah, ini sama seperti tadi ya, kita kurangkan elemen yang seletak. Karena di sini adalah A min B, maka hasilnya adalah 2 pada matriks A dikurangi matriks B, berarti 2 dikurangi 5. Kemudian 3 dikurangi negatif 1. Kemudian
6 dikurangi 4, kemudian 0 dikurangi 2. Jadi elemen-elemen yang seletak saling dikurangkan. Nah, lalu kita kurangkan 2 kurang 5 adalah negatif 3, 3 dikurangi negatif 1 adalah 4, 6 dikurangi 4 adalah 2, 0 dikurangi 2 adalah negatif 2. Nah, ini untuk pertanyaan saja ya. Kira-kira menurut kalian, apakah A min B itu sama dengan B min A? Nah, ini jawabannya kira-kira bagaimana? Nah, ini silahkan nanti bisa ditemukan ya, bisa dicoba apakah nilai B min A itu sama dengan nilai A min B. Nah, tetapi kalau jika kita ingat bahwa pada pengurangan itu ada yang namanya sifat, pada penjumlahan kita mengenal sifat komutatif. Kita mengenal asosiatif dan juga ada sifat distributif. Tetapi ternyata pada pengurangan kita tidak mengenal sifat komutatif, sehingga ya nanti silahkan kalian coba apakah nilai B min A itu sama dengan nilai A min B. Nah, kesimpulannya dari materi ini adalah yang pertama, syarat penjumlahan dan pengurangan matriks adalah ordo matriks yang akan dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan itu harus sama. Kemudian, untuk penjumlahan dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Kemudian, untuk pengurangan dilakukan dengan cara mengurangkan elemen-elemen seletak. Dan yang terakhir, pada pengurangan matriks itu tidak berlaku sifat komutatif atau sifat A min B sama dengan B min A, tidak sama. Nah, silakan nanti kalian coba apakah betul Pak ya yang terakhir ini memang memang tidak berlaku sifatnya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan pelajari materi-materi selanjutnya. Silahkan lebih banyak mencoba soal-soal untuk meningkatkan kemampuan kalian, dan semoga apa yang telah saya sampaikan ini tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa komen dan ikuti video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.